Perubahan iklim berdampak bagi semua aspek, tidak terkecuali anak-anak dan remaja. Riset terbaru dari American Psychological Association atau APA tahun 2023 mengatakan, perubahan iklim dapat mengancam kesehatan mental anak-anak hingga remaja. Gelombang panas, bencana cuaca ekstrim, dan kualitas udara yang buruk dapat memengaruhi perkembangan kognitif dan emosional anak. Lebih lanjut, suhu yang tinggi juga berpengaruh terhadap kesehatan mental karena peningkatan stres, iritabilitas, dan ketegangan emosional. Sadar akan dampak perubahan iklim terhadap anak dan remaja, menggerakkan Badriah, Ketua Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia atau YAFSI. YAFSI merupakan lembaga non-profit yang berfokus pada program literasi dan perlindungan anak. Lewat program Child Protection, Climate Action, and Inclusive School Awareness atau CAPAI ASA, Badriah bersama rekannya berupaya meningkatkan kapasitas siswa, guru, dan masyarakat terhadap perubahan iklim dan peran mereka dalam aksi iklim. Program ini berlangsung sejak 1 Oktober hingga 31 Desember 2024. Dalam menjalankan program ini, YAFSI mengajak 40 siswa sebagai duta aksi iklim yang berasal dari 20 sekolah menengah pertama di Kota Medan. Dengan demikian, mereka tidak hanya sebagai korban, tetapi juga sebagai agen yang berperan dalam upaya melawan perubahan iklim. Jadi nanti anak-anak kita ini yang menjadi duta, selain mendapatkan pemahaman tentang apa itu aksi iklim gitu ya, mereka juga akan mendapatkan pemahaman juga untuk bagaimana aksi iklim di sekolah, seperti pengelolaan ataupun pengolahan sampah gitu ya, kemudian penanaman pohon bersama, nanti akan ada gerakan sehari tanpa plastik, seperti itu nanti akan kita terapkan. Dan pastinya pendampingan dari YAFSI selama 3 bulan juga akan fokus ke sekolah-sekolah. Selama menjadi duta aksi iklim, mereka berperan untuk mengedukasi dan menjadi tutor bagi teman sebaya dalam mengampanyekan aksi iklim di sekolah. Seperti pembiasaan penghemat listrik, penggunaan energi terbarukan, menjaga lingkungan yang bersih dan sehat, serta pengelolaan sampah. Selain itu, mereka juga membuat konten vlog tentang aksi iklim dan pemenuhan hak sebagai bagian dari perlindungan anak dan remaja. Masrul Badri, pemateri dalam workshop, mengapresiasi kegiatan ini. Menurutnya, anak dan remaja merupakan calon pemimpin masa depan. Pengelolaan lingkungan yang baik akan berdampak positif di masa yang akan datang. Berapa puluh tahun ke depan mereka akan merasakan bagaimana perubahan iklim, bagaimana bahayanya sampah plastik, bagaimana bahayanya hutan, bagaimana bahayanya tentang polusi udara gitu. Itu kan mereka yang akan merasakan dampaknya nanti. Nah sekarang dari awal-awal kita udah perkenalkan sama mereka bagaimana mengatasi dampak-dampak kayak gini gitu. Bahkan mereka diajarin bagaimana gaya hidup mereka supaya mereka bisa merasa sangat peduli terhadap lingkungan. Ini sangat luar biasa untuk anak-anak itu nanti. Yoel Sianturi, siswa kelas 9 salah satu SMP di Kota Medan ini mengaku senang dan bangga bisa menjadi duta aksi iklim mewakili sekolahnya. Ia melakukan aksi nyata dengan berupaya mengurangi sampah botol plastik. Ia pun menggunakan botol minum yang bisa dipakai berulang kali. Yang akan saya lakukan kepada sekolah saya sebagai duta aksi iklim adalah saya akan mensosialisasikan bagaimana sih cara menjaga iklim dan merawat iklim itu kepada teman-teman saya. Saya akan bikin kegiatan sharing, kemudian juga membuat workshop seperti ini yang diketuai oleh pembina saya, kemudian juga langsung ikut turut mengambil kegiatan, salah satunya tentang seperti piket, pelaksanaan piket pagi, penanaman pohon di lingkungan sekolah. Anak dan remaja tidak hanya menjadi pihak yang terdampak oleh perubahan iklim, tetapi juga memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan. Dengan dukungan yang tepat, mereka dapat memainkan peran kunci dalam menciptakan masa depan yang berkelanjutan.
Perkembangan teknologi yang kian pesat mulai menggeser minat anak muda untuk mengenal budaya. Prihatin melihat semakin banyaknya anak muda yang lupa akan seni budaya sendiri. Menggerakkan Edi Yusri, Ketua Komunitas Seni Budaya Nusantara atau KSBN, untuk melestarikan budaya yang mulai terlupakan ini. KSBN sendiri merupakan komunitas seni yang mewadahi para pelaku seni budaya tradisional di Sumatera Utara untuk belajar dan semangat dalam memperkenalkan budaya Indonesia. Komunitas yang beranggotakan 105 anggota ini berdiri sejak tahun 2015 dan baru dilegalkan pada tahun 2023. Terdapat beragam seni budaya yang berusaha dilestarikan, seperti tari tradisional, pencaksilat, dan lainnya. Edi Yusri pun merangkul para seniman tradisional untuk menyalurkan bakatnya di sini. Mereka yang berlatih seni dilatih oleh pelatih yang profesional di bidangnya masing-masing. Iya, maksudnya seni budaya yang ada di Kota Medan ini kan banyak yang tidak tereksplor gitu. Yang tradisi-tradisi ini kan banyak yang tidak terjangkau gitu. Nah, kita berusaha mewadahi ini gitu supaya tetap tumbuh untuk generasi muda, bisa menikmati semuanya, bahwasanya kita ada seni budaya yang belum pernah muncul, kita berusaha kita munculkan balik gitu. Walaupun apapun sukunya gitu. Ada suku Jawa, Banten, Mandailing, Toba, Karo, Melayu, Minang, semuanya berusaha kita rangkul gitu. Dan kita sudah mewadahi ini, kita bentuk ini supaya mereka itu tumbuh, yang tidak terekspos gitu. Neni Ramadhani, koordinator seni tari ini sudah bergabung sejak 2015. Kecintaan terhadap seni tari menggerakkan hati Neni untuk turut melestarikan kesenian ini kepada anak muda. Seperti kali ini pemirsa, ia mengajar tarian Batak dan Melayu kepada anggota tari di komunitas ini. Untuk menarik minat anak muda bergabung dalam komunitas ini, biasanya ia memperkenalkannya melalui media sosial hingga sosialisasi kepada teman terdekat. Kami berharap semoga komunitas seni budaya kami ini lebih berkembang luas dan untuk memajukan anak-anak kita, generasi muda kita ke depannya agar lebih mengenal lagi seni budaya yang ada di Sumatera ini dan budaya-budaya yang lain. Karena kemajuan sosmed ini ya, nanti biar tidak mereka mengenal Ruah aja, tapi kita harus menaikkan budaya kita sendiri dan biar lebih semangat lagi untuk anak-anak muda yang lain khususnya. Anggun Afrilia Batubara, anggota seni tari, merasa senang bisa bergabung di komunitas ini. Menurutnya, setelah bergabung di komunitas ini, ia menjadi jauh lebih produktif. Ia bahkan lebih percaya diri untuk tampil di depan umum, sebab komunitas ini kerap diundang untuk tampil di berbagai acara. Di sini juga tambah pengalaman, juga tambah biar kenal sama seni budaya juga gitu. Harapan Anggun sendiri sih semoga ada banyak yang ikut seni tari ini karena seni tari ini kan banyak tariannya. Jadi mungkin bisa meningkatkan budaya-budaya adat yang lainnya. Anak muda adalah generasi penerus yang akan mewarisi, memperkenalkan serta melestarikan budaya kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, kesadaran dan partisipasi aktif mereka dalam mempromosikan budaya lokal sangatlah krusial demi menjaga keberlanjutan identitas bangsa di tengah arus globalisasi yang semakin kuat.